Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi nilai resiko. Risk assessment adalah proses mengidentifikasi suatu risiko atau potensi bahaya yang akan terjadi dengan menemukan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Nah, penilaian risiko ini adalah proses untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan keselamatan dan dalam sebuah bisnis. Untuk mengevaluasi seberapa banyak orang yang akan terdampak dengan risiko ini dan juga seberapa bahaya risiko ini, lalu juga untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk mengendalikan risiko ini. Dan penilaian risiko ini sangat penting bagi sebuah bisnis karena selain untuk memenuhi persyaratan, ini juga berfungsi untuk mengendalikan risiko kerugian finansial yang mungkin akan terjadi dan juga untuk mengendalikan risiko kecelakaan bagi karyawan, karena jika seorang karyawan kecelakaan dalam saat bekerja, mereka bisa menuntut perusahaan. Dan inilah pentingnya sebuah penilaian risiko untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi dan akan menjadi lebih buruk. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat penilaian risiko. Penilaian risiko ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan terjadinya serta dampak dari suatu kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Hal ini tujuan untuk memungkinkan penanganan risiko yang tepat dilakukan. Nah, tujuan ini dapat tercapai melalui dua tahapan utama, yaitu mengidentifikasi risiko dan analisis risiko. Nah, identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah konteks organisasi. Sedangkan analisis risiko ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap risiko yang diidentifikasi, termasuk potensi dampak dan kemungkinan terjadinya. Nah, manfaat dari penilaian risiko ini adalah yang pertama yaitu membantu pencapaian tujuan organisasi. Dan memahami risiko yang mungkin dihadapi organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Nah, sehingga memungkinkan pencapaian tujuan organisasi ini tercapai lebih efektif. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan pelayanan kepada stakeholder. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat memastikan kontinuitas pelayanan konsisten kepada para stakeholder seperti untuk pelanggan, untuk mitra bisnis, dan untuk masyarakat luas. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. Nah, penilaian risiko dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap risiko, sehingga memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu menjadi dasar penyusunan rencana strategis. Informasi yang diperoleh dari penilaian risiko dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis organisasi dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Organisasi dapat mengarahkan langkah-langkahnya dengan lebih tepat untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Nah, yang kelima yaitu menghindari terjadinya pemborosan. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat menghindari pemborosan sumber daya yang berharga, baik itu dalam bentuk uang atau tenaga kerja, yang dapat terjadi akibat dari kejadian yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemvin Astia Putri dengan NIM 22081020141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penilaian risiko. Nah, jadi dalam proses penilaian risiko terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu tinjauan singkat. Nah, penilaian risiko sendiri ini menyediakan para pengambil keputusan dan para pihak yang bertanggung jawab dengan suatu pemahaman risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran, serta kecukupan serta efektivitas
pengendalian yang sudah ada. Nah, hal tersebut itu menyediakan suatu dasar untuk keputusan tentang pendekatan yang paling tepat yang digunakan untuk memperlakukan resiko. Yang kedua yaitu identifikasi resiko. Nah, pada identifikasi resiko ini meliputi proses penemuan, pengenalan, serta perekaman resiko. Nah, tujuan dari identifikasi resiko sendiri ini adalah untuk mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi atau situasi yang mempengaruhi pencapaian sasaran sistem atau organisasi. Yang ketiga yaitu analisis resiko. Nah, analisis resiko sendiri ini adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang resiko. Hal tersebut memberikan masukan untuk penilaian resiko dan keputusan tentang apakah resiko itu perlu diberi perlakuan dan tentang strategi dan metode perlakuan yang paling tepat. Yang keempat yaitu evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko sendiri ini melibatkan perbandingan tingkat estimasi resiko dengan kriteria resiko yang didefinisikan ketika konteks ditetapkan. Nah, hal tersebut termasuk dalam rangka untuk menentukan signifikansi tingkat dan jenis resiko. Yang kelima yaitu dokumentasi. Nah, proses penilaian resiko ini sebaiknya didokumentasikan bersama-sama dengan hasil penilaian. Nah, resiko itu sebaiknya diekspresikan dalam istilah yang dapat dimengerti dan jelas. Selanjutnya yaitu pemantauan dan peninjauan penilaian resiko. Nah, pada pemantauan dan peninjauan penilaian resiko ini terdapat beberapa faktor-faktor yang sebaiknya secara khusus diidentifikasi, pemantau, dan ditinjau yang sedang berjalan, sehingga penilaian resiko dapat diperbarui bila mana diperlukan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu penerapan penilaian resiko selama fase siklus hidup. Nah, jadi penilaian resiko ini dapat ditetapkan di semua tahapan siklus hidup dan biasanya itu ditetapkannya berkali-kali dengan berbagai tingkat rincian untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang perlu dibuat pada setiap tahap. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian resiko. Yang pertama yaitu konteks dan objek dari organisasi. Nah, jadi konteks dan objek dari organisasi sendiri ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuan strategi dan operasi organisasi. Yang kedua yaitu resiko-resiko apa saja yang bisa ditoleransi dan bagaimana resiko yang tidak diterima akan diperlakukan. Nah, resiko yang dapat ditoleransi oleh organisasi ini tergantung pada konteks dan objek dari organisasi tersebut. Sedangkan resiko yang tidak dapat ditoleransi akan diperlakukan dengan mengembangkan strategi pengurangan resiko yang efektif. Yang ketiga yaitu bagaimana penilaian resiko dapat diintegrasikan ke dalam proses organisasi. Nah, jadi penilaian resiko ini dapat diintegrasikan ke dalam proses organisasi dengan memasukkan penilaian resiko ke dalam siklus manajemen resiko organisasi. Nah, penilaian resiko itu harus dilakukan secara teratur dan diperbarui sesuai dengan perubahan kondisi yang terjadi. Yang keempat yaitu metode dan teknik yang digunakan untuk penilaian resiko terhadap proses manajemen resiko secara keseluruhan. Nah, metode dan teknik yang digunakan tersebut secara keseluruhan meliputi identifikasi resiko, kemudian analisis resiko, evaluasi resiko, dan pengembangan strategi pengurangan resiko. Yang kelima yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam melaksanakan penilaian resiko. Nah, di sini akuntabilitas, tanggung jawab, serta kewenangan itu harus ditetapkan dengan jelas dalam suatu organisasi. Nah, setiap orang dalam organisasi harus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan penilaian resiko dan mengelola resiko terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang keenam yaitu sumber daya yang memadai untuk melaksanakan penilaian resiko. Nah, sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk melaksanakan penilaian resiko, termasuk sumber daya manusia, kemudian teknologi maupun anggaran. Nah, organisasi juga harus memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu bersedia untuk melakukan penilaian resiko secara efektif. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bagaimana penilaian resiko akan ditinjau dan dilaporkan. Nah, jadi penilaian resiko itu harus ditinjau dan dilaporkan secara teratur untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat mengidentifikasi resiko yang baru dan memperbarui strategi pengurangan resiko yang ada. Nah, laporan penilaian resiko
juga harus disampaikan kepada manajemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa resiko yang terkait dengan organisasi itu dapat dikelola secara efektif. Perkenalkan, saya Titi Wulandari dengan NIM 220810201019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik-teknik penilaian resiko. Nah, di mana dalam penilaian resiko ini dapat dilakukan dalam berbagai tingkat kedalaman dan rincian serta menggunakan satu atau banyak metode mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Di mana dalam bentuk penilaian dan keluarannya ini sebaiknya konsisten dengan kriteria risiko yang dikembangkan sebagai bagian dari penetapan konteks. Kemudian, secara umum, teknik yang sesuai ini sebaiknya menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, teknik tersebut itu sebaiknya dapat dijustifikasi dan sesuai dengan situasi atau berdasarkan pertimbangan organisasi. Kemudian yang kedua, teknik tersebut itu sebaiknya memberikan hasil dalam bentuk yang meningkatkan pemahaman tentang sifat dari risiko dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, teknik tersebut sebaiknya mampu digunakan dengan cara yang dapat ditelusuri, berulang, dan dapat diverifikasi. Kemudian alasan untuk teknik yang dipilih ini sebaiknya diberikan sehubungan dengan relevansi dan kesesuaian. Begitu keputusan telah dibuat untuk melakukan penilaian risiko dan sasaran serta ruang lingkup telah didefinisikan, teknik ini sebaiknya dipilih berdasarkan faktor-faktor yang berlaku seperti sasaran studi, di mana sasaran dari penilaian risiko ini akan memiliki pengaruh langsung pada teknik yang digunakan. Misalnya, jika studi banding antara pilihan yang berbeda dengan yang sedang dilakukan, mungkin dapat diterima untuk menggunakan model konsekuensi yang kurang rinci untuk bagian dari sistem yang tidak terpengaruh oleh perbedaan. Kemudian faktor yang kedua ada kebutuhan pengambilan keputusan. Nah, dalam beberapa kasus rincian tingkat tinggi dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Dalam hal lain, suatu pemahaman yang lebih umum ini sudah mencukupi jenis dan berbagai risiko yang dianalisis. Kemudian faktor yang selanjutnya, besarnya potensi konsekuensi, di mana keputusan di kedalaman penilaian risiko ini dilakukan sebaiknya dalam mencerminkan konsekuensi persepsi awal. Meskipun ini mungkin harus diubah setelah suatu evaluasi pendahuluan telah dilengkapi. Kemudian pada tingkat keahlian, sumber daya manusia dan lainnya yang dibutuhkan dalam suatu metode sederhana dilakukan dengan baik, ini dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada prosedur yang lebih canggih kemudian dilakukan dengan buruk asalkan memenuhi sasaran dan ruang lingkup penilaian. Kemudian kebutuhan untuk modifikasi atau pengginian penilaian risiko, di mana pada penilaian mungkin perlu dimodifikasi atau diginikan di masa mendatang dan beberapa teknik lebih bisa diperbaiki dari yang lain dalam hal ini. Kemudian persyaratan, peraturan, dan kontrak. Pada sumber daya dan kemampuan yang dapat mempengaruhi pilihan teknik penilaian risiko ini dapat meliputi yang pertama keterampilan, pengalaman, kapasitas, dan kemampuan dari tim penilaian risiko. Kemudian kendala waktu dan sumber daya lainnya dalam organisasi. Dan yang terakhir anggaran yang tersedia jika sumber daya eksternal diperlukan. Kemudian pada sifat dan tingkat ketidakpastian ini membutuhkan pemahaman tentang kualitas, kuantitas, dan integritas informasi yang tersedia berkenaan dengan pertimbangan yang berdasarkan risiko. Ini termasuk sejauh mana tersedianya cukup informasi tentang risiko, sumber, dan penyebabnya. Nah, serta konsekuensinya terhadap pencapaian sasaran, di mana pada ketidakpastian ini dapat berasal dari kualitas data yang buruk atau kurangnya data penting dan dapat diandalkan. Nah, ketidakpastian ini juga dapat melekat dalam konteks eksternal dan internal organisasi. Data yang tersedia ini tidak selalu memberikan dasar yang dapat diandalkan untuk prediksi masa depan. Mereka yang melakukan penilaian risiko ini perlu memahami jenis dan sifat ketidakpastian serta menghargai implikasi untuk keandalan hasil penilaian risiko. Nah, ini sebaiknya selalu dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan. Kemudian pada kompleksitas, risiko ini dapat menjadi kompleks pada dasarnya, seperti dalam sistem yang kompleks, yang risikonya ini perlu dinilai di seluruh sistem daripada perlakuan di setiap komponen secara terpisah dan mengabaikan interaksi.
Dalam kasus lain, perlakuan risiko tunggal ini dapat memiliki implikasi di tempat lain dan bisa berdampak pada kegiatan lain. Nah, dampak konsekuensi dan dependensi risiko ini perlu dipahami untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan satu risiko, situasi yang tidak dapat ditolerir tidak tercipta di tempat lain. Nah, pemahaman kompleksitas risiko tunggal atau portofolio risiko dari organisasi ini sangat penting untuk pemilihan metode atau teknik untuk penilaian risiko yang tepat. Kemudian penerapan penilaian risiko selama fase siklus hidup. Nah, banyak kegiatan, proyek, dan produk ini dapat dianggap memiliki siklus hidup mulai dari konsep dan definisi awal sampai dengan realisasi pada suatu penyelesaian akhir. Nah, penilaian risiko ini dapat diterapkan di semua tahapan siklus hidup dan biasanya diterapkan berkali-kali dengan berbagai tingkat rincian untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang perlu dibuat pada setiap tahap. Di mana dalam fase siklus hidup ini memiliki kebutuhan yang berbeda dan memerlukan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, selama fase konsep dan definisi, ketika kesempatan diidentifikasi, penilaian risiko ini mungkin digunakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Nah, di mana beberapa pilihan tersedia, penilaian risiko ini dapat digunakan untuk mengevaluasi konsep alternatif untuk membantu memutuskan mana yang memberikan keseimbangan risiko selama fase rancangan dan pengembangan. Penilaian risiko berkontribusi untuk pemastian bahwa risiko sistem dalam batas toleransi, proses penyempurnaan rancangan, studi efektivitas biaya, pengidentifikasian risiko yang berdampak pada fase siklus hidup berikutnya. Nah, sebagai hasil kegiatan, penilaian risiko ini dapat digunakan untuk memberikan informasi guna membantu dalam pengembangan prosedur untuk kondisi normal dan darurat. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.